Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan kepada kami adalah tentang apakah asam urat ini bisa menyebabkan sakit pinggang. Apakah nyeri pinggang itu bisa berhubungan dengan kejadian asam urat. Video-video sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang asam urat, sehingga kita bisa tahu kalau di gambar ini contoh kasus asam urat bisa dilihat pada tangan-tangan ini ada lingkaran-lingkaran namanya topus. Ini juga bisa di kaki, di sendi-sendi bisa dilihat. Ada topus yang merupakan salah satu ciri penderita penyakit asam urat yang kronis. Tapi pertanyaannya, apakah kasus asam urat ini bisa mempengaruhi sakit pinggang atau bisa menyebabkan sakit pinggang? Ini mungkin bisa dilihat beberapa contoh kasus. Ini asam urat yang masih akut. Nanti bisa dilihat pada video sebelumnya. Ini cirinya masih merah, masih akut. Kemudian ini sama seperti yang gambar di awal, jadi ada benjolan-benjolan, bisa di sendi-sendi besar ataupun sendi kecil. Jadi ada munculnya kristal di pertengahan sendi tulang ataupun juga di telinga. Ini semua merupakan gambaran-gambaran penyakit asam urat, baik akut yang masih merah maupun yang kronis. Sehingga muncul itu pertanyaan dari beberapa orang, bisa nggak menyebabkan sakit pinggang? Sebelumnya bahwa kita harus tahu bahwa sakit pinggang ataupun mungkin yang sedang dengan LBP, low back pain, ini merupakan kasus yang sangat banyak. Bahkan menurut data dia merupakan kasus nomor 1 yang menyebabkan ataupun yang disebabkan karena pekerjaan dan bisa menyebabkan terganggunya kerja pada penderita low back pain atau nyeri punggung bawah. Kemudian dia penyebab nomor 2 datang ke dokter. Jadi low back pain ini merupakan penyebab nomor 2 seorang itu datang ke dokter. Kemudian kalau di negara Amerika ini low back pain merupakan kasus yang ketiga yang menjadi suatu tantangan di negara Amerika. Begitu juga di Indonesia. Kemudian 4/5, jadi 4/5 pada orang dewasa. Jadi pada orang dewasa 4/5 itu pasti merasakan low back pain selama hidupnya. Ini bisa dilihat di gambar. Jadi kalau ada orang 4/4-nya ini merasakan nyeri punggung bawah. Sehingga banyak pertanyaan, apakah kasus asam urat bisa berhubungan dengan nyeri punggung bawah? Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa untuk menegakkan diagnosis apa itu nyeri punggung bawah, sering dokter melakukan foto, entah rongsen, ini CT scan, ini bisa dilakukan CT scan juga, atau mungkin ini bisa dilakukan MRI, ini namanya sebelah sini, dua ini MRI. Ini dua-duanya pada kasus nyeri punggung bawah. Bisa dilihat pada di sini, jadi ada nyeri, ada tulang muncul tengah-tengahnya ini, ada suatu penonjolan. Sering pada kebanyakan kasus ini merupakan suatu hernia nukleus pulposus atau suatu bantalan sendi yang keluar ke sini. Jadi pertanyaannya, apakah ini semua merupakan suatu hernia nukleus pulposus? Ini pada CT scan, ini foto CT scan bisa dilihat ini ada benjolan. Kenapa benjolan ini berbahaya? Karena menekan saraf. Ini akan kita bahas video lebih detail tentang nyeri punggung bawah. Tetapi ini untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu dulu bahwa ada saraf yang di tengah. Ini terganggu oleh ada suatu benjolan. Nah, benjolan ini memang paling banyak suatu dinamakan HNP atau namanya hernia nukleus pulposus. Begitu juga ini. Pada pemeriksaan namanya MRI dilihat ini ada penonjolan besar, bulging. Kemudian juga beberapa celah ini lepasnya bantalan. Ini ada, jadi ini tulang bawahnya. Ini ada bantalan kayak peredam, tetapi seiring pekerjaan atau usia atau trauma dia bisa keluar. Jadi menimbulkan benjolan. Harusnya dia rata. Karena saraf itu berjalan di tengah sini. Karena berjalan di tengah ini ada benjolan menekan, maka disebut sebagai penjepitan saraf. Dilakukan pemeriksaan ini. Kemudian ini juga bisa, gambar ini bisa dilihat ada penonjolan. Maka kebanyakan kasus yang memang kasus berat nanti akan dilakukan ini, penghilangan benjolan ini. Sehingga baru setelah itu dilakukan namanya pemeriksaan histopatologi.
nanti akan kita temukan adanya sel-sel apa. Nah, pada beberapa penelitian ditemukan bahwa ternyata yang mengalami penonjolan itu bukan HNP tetapi merupakan suatu asam urat. Apakah ada datanya? Ini kita bicara data sekarang. Jadi pada tahun 2016, European Spine Journal, jadi suatu jurnal ataupun karya ilmiah dari Eropa, dia menemukan bahwa hanya ada 131 kasus yang berhubungan dengan namanya gout spine atau spinal gout. Di kasus nyeri punggung bawah atau sakit pinggang yang berhubungan dengan asam urat. Oleh karena itu ada seorang ahli namanya Theodore Field mengatakan bahwa seorang rheumatologis mengatakan bahwa aslinya kasus yang ditemukan lebih banyak. Jadi kasus gangguan asam urat pada tulang belakang ataupun sakit pinggang itu sebenarnya lebih banyak dari yang ditemukan. Tetapi karena memang tantangan ataupun cara untuk menemukan hasil menyimpulkan bahwa itu berhubungan dengan asam urat sangat panjang, memerlukan CT scan tadi ataupun MRI, memerlukan histopatologi. Maka untuk sampai menyimpulkan bahwa ini merupakan suatu spinal gout ataupun gangguan nyeri punggung bawah karena gout, karena asam urat, maka sangat panjang sekali. Sehingga Theodore mengatakan bahwa memang ditemukan 131 ini memang tidak banyak, tetapi aslinya bisa ditemukan lebih. Kalau kita lihat pada penelitian lain pada tahun 2016 juga dari World Journal of Orthopedic, jadi dari artikel penelitian dari ortopedi, dari artikel-artikel dokter tulang, penelitian dokter tulang yang melakukan review. Jadi review itu melakukan peninjauan kembali dari 68 artikel penelitian yang dilakukan diagnosa spinal gout ataupun asam urat spinal atau nyeri punggung bawah karena asam urat dari tahun 2010 sampai 2014. Jadi 5 tahun. 5 tahun dilakukan review, dilakukan penilaian, ternyata 69% atau hampir 70% pasien dengan spinal gout merupakan pasien yang merasakan back or neck pain atau merasakan nyeri punggung maupun nyeri leher. Jadi 70% dari pasien dengan nyeri punggung bawah karena asam urat itu merupakan penderita nyeri pada punggung, pinggang ataupun leher. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kalau ada pasien dengan nyeri leher, nyeri punggung, bisa dimungkinkan penyebabnya berhubungan dengan asam urat. Begitu ya. Tapi tidak semuanya berhubungan dengan asam urat, tetapi bisa ditemukan berhubungan dengan asam urat. Kemudian data yang kedua adalah 66% yang pasien ini tadi, yang dengan spinal gout ini, ternyata dia mengalami peningkatan asam urat. Asam uratnya di atas normal atau meningkat. Asam urat berapa? Biasanya ada yang di atas 7 atau berapa patokannya setiap lab nanti bisa dibahas lebih lanjut. Tetapi 66% kasus yang merupakan spinal gout ini berhubungan dengan peningkatan asam urat. Sehingga kalau dua data ini kita gabungkan bahwa kalau ada pasien dengan nyeri punggung, kemudian atau nyeri leher, dan dia menderita kenaikan asam urat yang menaik, maka perlu kita curiga bahwa dia itu sebenarnya spinal gout atau nyeri punggung yang berhubungan dengan asam urat. Sehingga ada seorang ahli mengatakan bahwa pada pasien dengan spinal gout atau pasien dengan asam urat yang merasakan nyeri punggung, dia tidak hanya merasakan nyeri punggung saja, tetapi dia juga merasakan namanya klasik neuropati, jadi gangguan saraf tepi, biasanya dihubungkan dengan kebas, kesemutan, yang berubah bisa menjadi pinch nerve pain, jadi sesuatu nyeri yang tajam, jadi seperti tusuk, seperti nyeri tajam. Jadi menunjukkan ada suatu gangguan saraf tepi. Sehingga dari 3 data ini, maka nanti kalau emang ada seseorang yang mengalami nyeri punggung, nyeri leher, kemudian asam uratnya naik,
kemudian juga disertai ada gejala-gejala neuropati dari daerah arm, di daerah bahu, maka kita perlu curiga berhubungan dengan spinal cord. Nah, maka ini perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang ahli, bisa dokter saraf. Nanti dilakukan rongsen, dilakukan foto, pemeriksaan darah, dan lain-lain. Bisa disimpulkan seperti ini. Ini merupakan jawaban untuk pertanyaan tentang apakah asam urat bisa menyebabkan sakit pinggang. Jawabannya adalah bisa, dan memang secara data ada, tetapi perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk menyimpulkan bahwa seorang pasien itu mengalami nyeri punggung karena asam urat. Karena memang di masyarakat kasus nyeri punggung ataupun kasus saraf kejepit itu banyak berhubungan dengan HNP atau hernia nukleus hyposus. Mungkin penjelasan ini bisa bermanfaat.